Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang manajemen integrasi proyek mata kuliah CIPMA yang beranggotakan Radea Ahmad Wijaya, Sugiman, dan Wildan Ma'ruf. Next slide. Yang pertama yaitu pandangan sekilas dari sebuah proyek. Setiap proyek mengikuti jenis yang sama pola. Pertama dimulai, lalu direncanakan, kemudian dieksekusi dan dipantau, dan akhirnya tertutup. Itu sebabnya kelompok proses adalah sangat berguna. Mereka adalah cara berpikir yang baik tentang bagaimana kita melakukan pekerjaan itu. Pekerjaan sehari-hari seorang manajer proyek membuat proyek berjalan dengan baik. Mereka merencanakan apa yang akan terjadi pada proyek. Sebagian besar pekerjaan adalah mengawasi dengan cermat. Pastikan rencana diikuti. Dan ketika ada yang salah, pastikan mereka sudah diperbaiki. Dan terkadang rencana itu sendiri ternyata tidak memadai. Manajer proyek mencari masalah seperti itu dan memperbaikinya juga. Pekerjaan sehari-hari itulah yang disebut manajemen integrasi. Baik. 6 proses manajemen integrasi. Yang pertama, dikembangkan piagam proyek. Hal pertama yang dilakukan pada proyek baru adalah pengembangan piagam proyek. Itu adalah dokumen yang memberi wewenang kepada Anda untuk melakukan pekerjaan Anda. Tapi Anda tidak selalu terlibat dalam pembuatannya, sehingga kali diserahkan kepada Anda oleh sponsor. Yang kedua, kembangkan rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek adalah dokumen terpenting dalam seluruh panduan PMBOK. Karena memandu semua yang terjadi di proyek. Ini mencakup semua bidang pengetahuan. Yang ketiga, mengarahkan dan mengelola eksekusi proyek setelah Anda selesai merencanakan. Saatnya untuk melakukan pekerjaan. Tugasmu adalah pastikan bahwa semua orang melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, dan bahwa produk atau layanan yang dibuat oleh proyek Anda memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Yang ketiga, memantau dan mengontrol pekerjaan proyek. Manajer proyek yang baik terus memantau setiap hal yang berlangsung dalam proyek. Ingat, nanti Anda menemukan masalah lebih sulit dan lebih mahal biasanya untuk memperbaikinya. Yang keempat, lakukan kontrol perubahan terintegrasi. Setelah Anda menemukan masalah pada proyek Anda harus bekerja dengan pemangku kepentingan dan sponsor untuk mencari tahu bagaimana menangani masalah tersebut. Yang kelima, tutup proyek atau phase. Hal terakhir yang Anda lakukan pada proyek adalah menutupnya. Pastikan Anda dokumentasi semuanya, terutama pelajaran yang Anda dan tim Anda dimiliki dipelajari di sepanjang jalan. Anda tidak akan pernah tahu kapan pelajaran ini dapat membantu Anda keluar pada proyek Anda berikutnya. Silakan Sugiman. Ya, selanjutnya yaitu manajer proyek harus mengintegrasikan pekerjaan semua orang di tim. Melalui semua ini, kegiatan utama untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya. Pertama, diotorisasi oleh piagam proyek untuk mengontrol anggaran dan menetapkan sumber daya. Kedua, merencanakan semua pekerjaan yang akan terjadi di seluruh proyek. Ketiga, mengarahkan pekerjaan setelah dimulai. Dan memantau kemajuan pekerjaan dan mencari potensi masalah. Kelima, mencari perubahan, memahami dampaknya, dan memastikan jangan menggagalkan proyek. Dan keenam, menutup proyek dan memastikan tidak ada ujung yang longgar saat itu lebih. Kemudian, mungkin cukup sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita presentasikan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri presentasi ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.